Bab 190. Kenapa Anda berada di sini? Apa? Punya maksud lain dengan adikmu? Erik Kin mengerutkan keningnya. Kedatanganku ke sini untuk mencari uang, bukan untuk menggoda wanita. Devian Sen mengangguk pelan, dan berkata, baguslah kalau begitu, aku hanya memberi peringatan saja padamu, mengerti? Erik Kin tidak menjawabnya, melainkan terus melangkah maju. Sepertinya semua orang-orang kaya ini mempunyai penyakit dan selalu berpikir kalau kita punya rencana lain pada mereka. Devian Sen menatap bayangan Erik Kin yang semakin menjauh, lalu perlahan alisnya terangkat. Setelah berputar satu putaran, Erik Kin segera kembali ke rumah keluarga Sen. Anggota keluarga Sen memperlakukannya dengan biasa layaknya seorang pelayan rumah, mereka hanya mengangguk saja tanpa melontarkan sepatah kata pun. Dan untung saja Erik Kin tidak mempedulikan hal ini, dia kembali ke kamarnya, lalu perlahan-lahan memejamkan matanya, mempercepat penyerapan mutiara naga. Reiki yang terkandung dalam mutiara naga ini hampir tak terlihat batasnya, meskipun kecepatan penyerapannya bisa dikatakan tidak terlalu cepat, tapi hal itu telah memecahkan masalah Erik Kin yang sangat besar sebelumnya. Mutiara naga ini berasal dari dasar laut dan termasuk makhluk aneh yang ada di bawah dunia laut. Erik Kin tidak bisa menahan dirinya untuk berpikir di dalam hati, berapa banyak hal lagi yang tersembunyi di bawah laut itu. Bahkan kediaman Xuan Min saja bisa mendapatkan keuntungan ini, coba bayangkan betapa kayanya dasar laut itu. Di saat pikiran Erik Kin masih berkelana, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar sana. Suara ini terdengar dari dua arah dan terbagi menjadi satu pria dan satu wanita. Suara yang dikeluarkan dari mulut mereka terdengar sangat berat dan menakutkan, membuat orang merasa ngeri mendengarnya. Cepat, ke kamar ayah dan ibu, teriak Devian Sen tergesa-gesa. Kemudian, Devian Sen, Livia Sen dan lainnya segera berlari ke kamar tersebut. Di dalam kamar, seorang pria paruh baya tengah terbaring koma, mulutnya mengeluarkan layaknya sebuah jeritan kesakitan dan bukan dari kesadarannya. Jika dilihat-lihat, itu sama sekali tidak ada perbedaannya dengan kesakitan biasa. Erik Kin berdiri di depan pintu sambil membelai dagunya, lalu bergumam dengan suara rendah, sepertinya hal kotor ini sedikit mempunyai kemampuan. Pada umumnya hal kotor itu seperti yang dialami oleh istri Hendy Chen, sekilas saja sudah bisa melihat apa yang aneh, tapi jika hal kotor yang mempunyai kemampuannya tinggi akan membuat orang sangat sulit untuk melihatnya. Aku merasa ini seperti kanker, ucap Devian Sen mengerutkan keningnya. Jeritan seperti ini seperti jeritan dari para penderita kanker. Tidak mungkin. Teddy Sen menggelengkan kepalanya. Mereka berdua sudah melakukan pemeriksaan tubuh di rumah sakit, tidak ada lesi kanker di tubuh mereka. Kemudian, Teddy Sen memandang ke arah Devian Sen, mengerutkan keningnya dan berkata, apa master obat itu masih belum datang? Seharusnya sudah berada di perjalanan, kata Devian Sen, tunggu lagi sebentar saja. Pada saat ini, tiba-tiba Livia Sen maju, lalu berkata dengan pelan, bagaimana kalau meminta Erik Kin yang memeriksanya terlebih dahulu? Devian Sen melirik ke arah Erik Kin sekilas, sambil tertawa berkata, lupakan sajalah, bukankah kita harus membayar 2 triliun jika memintanya untuk memeriksa? Betul, jawab Erik Kin tanpa ragu, tapi sepertinya kamu tidak bisa menghemat 2 triliun itu. Haha. Teddy Sen mencibir tanpa melontarkan sepatah kata pun. Jika bukan karena dulu Livia Sen telah diselamatkan oleh Erik Kin, mungkin amarah mereka sudah akan meledak. Jeritan kedua orang ini tak henti-hentinya dan Livia Sen merasa sangat sedih mendengarnya. Dia tak kuasa melihat kedua orang tuanya kesakitan seperti ini. Akhirnya dia memilih untuk keluar dari kamar tersebut dan duduk terisak di sofa. Erik Kin hanya bisa menghelakan napasnya. Dia menggerakkan jarinya dengan pelan, lalu pendengaran Livia Sen menjadi tenang. Dia menatap ke arah Erik Kin, ini, perbuatanmu. Erik Kin tidak menjawab pertanyaan ini, melainkan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, ayah ibumu akan baik-baik saja. Livia Sen segera bangkit dari duduknya dan mengangguk, terima kasih, Tuan Kin. Terima kasih kamu sudah begitu murah hati. Erik Kin tersenyum dan berkata, karena aku sudah berjanji untuk membantumu, maka aku pasti akan melakukannya. Kalau tidak,
dia tidak mungkin akan ke sini. Halo, kenapa masih belum sampai? Terdengar teriakan dari Devian Sen dari kamar. Apa? Macet. Macet apanya? Kenapa tidak bisa memanggil sebuah helikopter? Kuberitahu ya, jika dalam setengah jam aku masih belum melihat batang hidungmu, maka kamu jangan kembali lagi menemuiku. Selesai berbicara, dia segera mematikan telepon tersebut dengan kasar. Benar-benar orang kaya, ucap Erikin melambaikan tangan. Suatu saat nanti jika aku mempunyai uang, aku juga ingin membeli seunit helikopter. Lebih baik kamu diam. Devian Sen melotot ke arahnya, lalu duduk di sofa dan mengeluarkan sebatang rokok. Erikin bersandar di sofa dan perlahan memejamkan matanya. Segala sesuatu yang ada di sekitar tampak tenang dalam sekejap. Erikin seperti telah masuk ke dalam dunianya sendiri dan tidak terganggu oleh dunia luar. Tak lama kemudian, suara baling-baling berputar terdengar dari halaman. Setelah itu, terlihat sebuah helikopter mendarat di depan pintu. Kedua orang itu turun dengan tergesa-gesa. Akhirnya, sampai juga. Devian Sen dan Teddy Sen segera bangkit dan keluar untuk menyambutnya. Master obat, akhirnya Anda sampai. Ucap Teddy Sen bahagia sambil memegang tangan master obat tersebut. Devian Sen mendeham, lalu memperkenalkan, ini adalah master obat dari kediaman Dewa Pengobatan yang aku bicarakan itu. Beliau juga orang nomor 1 di Central Hospital Kota Nanzu, yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit, Direktur Louis Tao. Teddy Sen segera mengulurkan tangannya untuk berjabat dan berkata, aku pernah bertemu dengan Direktur Tao. Louis Tao hanya meliriknya sekilas tanpa mengulurkan tangannya. Teddy Sen merasa sedikit malu, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Tao, lebih baik Anda segera masuk, pasien sedang merintih kesakitan. Tanpa sedikit panik Louis Tao berkata, harga yang aku patok tidak murah, apa kalian sudah mengetahuinya dengan jelas? Iya, jelas sekali. Teddy Sen segera berkata, selama bisa menyembuhkan pasien itu, 2 miliar bukan apa-apa. Devian Sen tertawa di samping dan berkata, Direktur Tao, Anda tidak tahu, barusan ada yang mematok harga 2 triliun. Louis Tao tidak mempedulikan perkataan mereka, melainkan berkata dengan acuh tak acuh, kalian sudah salah paham, terlepas aku bisa menyembuhkannya atau tidak, aku tetap meminta pembayaran 2 miliar itu, mengerti? Apa? Raut wajah Teddy Sen segera berubah. Jadi, meskipun tidak bisa menyembuhkan, tetap harus membayar 2 miliar. Tentu aku tidak bisa ke sini dengan sia-sia, bukan? Ucap Louis Tao dengan datar, kalian masih boleh diskusi, akan kuberikan waktu 5 menit. Teddy Sen tampak menggertakkan gigi, dan berkata, Anda adalah seorang master obat dari kediaman Dewa Pengobatan, maka kami akan menuruti semua perkataan Anda. Kalau begitu jangan buang-buang waktu lagi. Louis Tao berkata, antar aku ke pasien itu. Selesai berkata, Louis Tao segera melangkah maju. Teddy Sen tidak bisa menahan dirinya untuk menghela napas, aura orang yang mempunyai kemampuan memang sangat sombong. Apalagi dia datang dari kediaman Dewa Pengobatan. Ujar Devian Sen. Jika dibandingkan dengan kediaman Dewa Pengobatan, maka keluarga Sen tidak ada apa-apanya. Kemudian, Teddy Sen dan Devian Sen mengikuti Louis Tao dari belakang, tanpa henti mereka menyampaikan kondisi pasien tersebut. Louis Tao seperti sedikit muak, lalu berkata, bisakah tutup mulutmu? Mengenai kondisi pasien, aku nanti akan melihatnya dan aku akan langsung mengetahuinya, tidak perlu kalian yang menjelaskan seperti ini. Baik, baik. Teddy Sen merasa kesal, tapi dia tidak berani macam-macam. Setelah membuka pintu tersebut, Louis Tao melihat sekeliling dan baru saja hendak membuka mulutnya, pandangan matanya tertuju kepada sosok Erikin. Dia sangat tertegun, lalu berlari kecil dan menghampirinya, dengan senyum berkata, Tuan Qin, bagaimana Anda bisa berada di sini? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.